Kapasitas responnya ya. Jadi, karena jam sudah menunjukkan pukul 16 lebih 10 menit seperti itu, saya izin untuk memulai kelas pada sore hari ini. Jadi selamat sore ya buat rekan-rekan mahasiswa dari kelas IF 8 dan sepertinya juga dari kelas IF 7 juga ya bergabung di, kelas yang sama. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali materi untuk mata kuliah penerapan teknologi internet dan hari ini itu kita baru masuk ke materi pertemuan ke-14 ya. Jadi memang saya ada utang satu pertemuan lagi yang mana mungkin akan saya bahas di minggu depan saja. Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas masih seputar rangkaian dari konsep API ya, web API lebih tepatnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah belajar bagaimana kita mencoba untuk membuat sebuah API. Terutama mungkin untuk kebutuhan private API saja terlebih dahulu. Oke, ya itu mungkin, agenda hari ini, ya walaupun, kita nggak di lab, karena sebenarnya saya masih kondisinya masih belum bisa untuk ngajar di lab ya. Jadi, suara saya masih belum kembali pulih dan ya kata dokter harus nunggu sebulanan, ya masih rehab sekarang. Karena minggu lalu itu suara saya benar-benar hilang, jadi belum kuatlah untuk ngomong ya di kondisi seperti di lab yang membutuhkan suara, gede gitu ya dan, waktu durasi yang cukup lama. Oke, jadi mungkin, minggu ini masih online dan minggu depan kemungkinan sih masih online lagi. Oke, paling itu dulu ya. Oke, jadi untuk memulai perkuliahannya, eee, saya akan share screen saya dulu untuk menampilkan materi hari ini. Oke, seharusnya sudah tampil. Nah, jadi hari ini kita akan belajar ya konsep dasar bagaimana kita bisa membuat sebuah web API ya. Mungkin khususnya untuk kebutuhan kita membuat suatu private API di dalam pembangunan aplikasi. Nah, untuk memahami bagaimana kita bisa merancang suatu API, itu kita harus kenalan dulu dengan suatu konsep yaitu REST API ya sebagai dasar kalau kita nantinya ingin merancang suatu API ya untuk kebutuhan apapun di dalam, pemrograman, ya. Oke, jadi kita akan membahas konsepnya dulu seperti biasa, kita akan mulai dengan konsepnya, lalu dilanjutkan dengan saya akan sedikit mendemokan beberapa contoh API, ya, yang nantinya akan saya coba dengan memanfaatkan suatu aplikasi, ya, testing tool untuk API yaitu Postman. Nah, kenapa pakai Postman nanti mungkin akan saya jelaskan. Oke, nah kita akan lihat ya, dasarnya dulu ya. Sebelumnya kan kita udah membahas konsep dasar API ya di pertemuan ke-11, atau mungkin ke-10 lebih tepatnya ya. Kita tahu bahwa API itu membantu kita untuk berkomunikasi ya, dari aplikasi yang kita bangun, jadi aplikasi kalian ya, dengan suatu aplikasi lainnya ya. Berarti aplikasi yang nantinya akan kita manfaatkan untuk kebutuhan di dalam aplikasi kita. Ya, seperti contohnya misalkan eh, kita punya aplikasi ya sebagai Traveloka. Nah, data-data tiket itu kan sebenarnya dapat dari sistem masing-masing maskapai penerbangan ya, bukan Traveloka yang punya data tiketnya, tapi dia itu hanya ngambil data dari berbagai maskapai yang mana datanya itu dikomunikasikan memanfaatkan suatu API yang disediakan oleh aplikasi-aplikasi dari maskapai penerbangan tersebut ya. Dan di beberapa pertemuan sebelumnya ya, khususnya di pertemuan minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya, nah kita sudah pernah mencoba nih bagaimana kita mengambil atau berkomunikasi lah ya dengan suatu aplikasi ya, memanfaatkan public API seperti itu. Nah, kalau sekarang kita akan coba untuk fokus ya. Jadi kita akan melihat bagaimana kita membuat yang kotak kecil ini, yang API ini. Ya, jadi kita fokus adalah mencoba melihat dasar bagaimana nantinya kita akan membuat suatu API yang memungkinkan dua buah aplikasi yang berbeda itu saling berkomunikasi. Ya, kalau contoh penerapannya, ya kalian bisa lihat ya seperti apa kita manfaatkan API punya orang. Kalau sekarang kita coba buat ya suatu API yang mana bisa dimanfaatkan untuk komunikasi oleh aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, oke. Jadi itu ya gambaran eh,
pertemuan hari ini. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah web API ya, atau web service seperti itu. Nah, untuk membuat web API, nah kita perlu mempelajari suatu konsep ya, yaitu REST API ya, atau suatu konsep yang kita sebut sebagai REST. Karena ini adalah suatu konsep yang nantinya akan kita terapkan ketika kita merancang suatu API. Nah, apa itu REST API? Nah, secara definisinya dulu ya, REST API atau singkatan dari Representational State Transfer itu adalah gaya arsitektural ya dari suatu software yang di dalamnya itu mendefinisikan aturan-aturan sebagai standar untuk membuat suatu web service. Nah, sederhananya SAPI itu adalah suatu arsitektur yang akan kita gunakan dalam membuat suatu web service. Ya, di mana di dalamnya ada suatu standarisasi dan aturan-aturan yang membantu kita merancang web service tersebut ya sehingga mudah untuk digunakan ya. Apalagi kita tahu bahwa API itu nantinya benar-benar ada berkomunikasi. Nah, REST API itu ya sebagai suatu standarnya, arsitekturnya lah, gaya kita nantinya membuat API ya. Dan REST API itu dicetuskan oleh Bapak IT ya namanya adalah Roy Fielding. Jadi ini adalah hasil dari disertasi dari beliau ya dan ini udah banyak sekali dimanfaatkan dan sekarang bisa jadi dibilang sebagai suatu standar lah kalau kita membuat suatu API ya menggunakan konsep dari REST API itu sendiri. Nah, kalau misalkan mau diilustrasikan REST API itu seperti apa ya? Nah, kita bisa nonton nih ada suatu video yang banyak dimanfaatkan untuk menggambarkan suatu konsep dari REST API itu sendiri. Ini linknya sudah saya sediakan, nanti kalian bisa nonton ya, saya nggak akan memutarkan di sini gitu ya, nanti kalian bisa nonton secara mandiri. Nah cuman, rangkumannya, ilustrasi di video tersebut menggambarkan ya, bahwa REST API itu ibaratnya seperti di dalam suatu restoran. Ya kita tahu restoran itu kan melayani suatu, pekerjaan ya, yaitu memesan, suatu makanan ataupun minuman. Nah, di sini, di video tersebut itu menggambarkan beberapa istilah yang nantinya akan kita, eee, gunakan ya di dalam, REST API, misalkan seperti API, ya fungsi API itu diibaratkan sebagai seorang pelayannya ya, yaitu penghubung yang menghubungkan antara konsumen atau customer dengan bagian dapur, ya. Jadi pelayan itu kayak penghubungnya, seperti itu ya, seperti peran API, ya sebagai sebuah penghubung. Nah, kemudian REST API perannya apa? Nah, REST API ya kalau di dalam video tersebut digambarkan sebagai suatu menu, ya. Suatu menu yang di dalamnya ada banyak sekali pilihan makanan dan minuman yang bisa dipilih, ya. Artinya, ya kita bisa asumsikan makanan dan minuman itu sebagai suatu layanan yang bisa dipilih oleh konsumen yang nantinya akan dikerjakan oleh dapur, ya. Jadi ibaratnya seperti itu, ya. REST API berisi nantinya suatu aturan yang, menyatakan apa saja layanan-layanan yang nantinya akan bisa dilakukan oleh dapur, ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara tentang apa yang bisa dilakukan oleh dapur, koki lah ya, dia bisa melakukan apapun sebenarnya. Nah, cuman kalau misalkan, menu makanannya nggak ada di dalam, menu tersebut ya, nggak ada pilihan makanan tersebut, ya dia nggak akan bisa buat. Nah, sehingga konsumen ya hanya bisa buat, meminta dibuatkan makanan sesuai dengan yang ada di menu. Yang nanti resepnya akan seperti itu konsepnya. Nah, kemudian di situ juga ada yang namanya permintaan dan juga eh, respon ya yang diberikan dari permintaan tersebut. Ya, ibaratnya kalau di dalam pemrograman ya kita udah kenal istilah yang namanya request dan respon ya. Dan ada suatu produk yang nantinya akan dihasilkan dari proses tersebut. Yang mana kalau di restoran itu ya kita akan mendapatkan makanan dan minumannya. Sedangkan ya nanti kita akan lihat kalau di dalam pemrograman ya API itu akan menghasilkan apa nantinya ketika kita melakukan suatu permintaan atau request. Oke, gambarannya seperti itu. Nanti detailnya kalian bisa nonton sendiri. Nah, cuman ya di sini kita akan mendapatkan suatu gambaran ya
dari konsep REST API ya di mana kita nantinya akan tahu bahwa kita membutuhkan suatu API sebagai penghubung ya. Jadi yaitu fungsi utama API secara umum gitu ya. Kemudian REST API itu atau arsitektur REST itu adalah aturannya ya, aturannya yang menyatakan seperti apa nantinya service yang bisa dilakukan oleh suatu uh, server ya ketika ada permintaan dari konsumennya atau kliennya. Kemudian REST API nantinya akan ada request dan juga respon yang dihasilkan. Jadi dia bisa menerima request dan akan menghasilkan satu respon ya. Dan nah data yang dikirim atau yang diterima nantinya akan berupa suatu format JSON ya. Jadi ibaratnya tadi ada request dia akan mengirim suatu permintaan dan nanti hasilnya dia akan menghasilkan suatu produk gitu ya, suatu hasil. Nah, hasilnya itu umumnya adalah berupa JSON. Oke, jadi seperti ini mungkin gambarannya. Nah, kita fokus saja. Ya, yang akan kita lihat adalah konsep REST dari REST API itu sendiri adalah suatu aturan ya. Aturan bagaimana kita nantinya menghasilkan atau merancang sebuah API untuk kebutuhan di dalam program. Oke. Nah, selanjutnya ya, tadi kita udah lihat definisi dari REST API itu sendiri. Nah, berikutnya kita akan coba melihat yang namanya HTTP. Nah, di sini mungkin daripada melihat konsep HTTP, mungkin saya lebih mengingatkan kembali ya bahwa ya kita kalau dalam berkomunikasi pada internet ya, ketika kita membuka suatu halaman website, itu kita kenal dengan suatu protokol yang namanya adalah Hypertext Transfer Protocol ya. Protokol ini yang memungkinkan kalian untuk membuka ya berbagai situs ya, membuka Google Meet seperti yang sekarang kita sedang lakukan, membuka Instagram, membuka Facebook ya, membuka berbagai web yang ada di internet ya, itu semua bisa terjadi karena memanfaatkan HTTP protokol. Nah, kenapa kita membahas ini? Ya, mungkin satu hal yang nantinya perlu kalian ketahui adalah kalau kita bicara REST API, nah REST API itu adalah suatu API, standar API yang nantinya akan berjalan di atas protokol HTTP, atau gampangnya dia akan berjalan pada internet. Nah, sehingga untuk kita memberikan ya media komunikasi pada suatu REST API, dia nantinya akan memanfaatkan protokol dari internet itu sendiri, yaitu protokol HTTP. Nah, contoh sederhananya ya, kita lihat ya kasus sederhana, apa yang akan terjadi ketika kalian menuliskan www.google.com pada URL browser kalian gitu ya. Misalkan kalian coba mengetikkan https://www.google.com, kalian enter. Nah, maka browser kalian itu nantinya akan menampilkan halaman penyediaan Google ya, seperti ini contohnya ya. Nah, di sini maka kita mungkin coba melihat ya bagaimana sih peran HTTP ya di balik layar. Karena kan sebenarnya ya kita bisa lihat dengan mudah aja seperti ini. Kita untuk buka web ya kita dengan ketikkan saja alamatnya maka langsung muncul ya. Cuman di belakang layarnya kayak gimana sih? Nah, kita akan coba lihat kembali ya bagaimana konsep komunikasi di dalam suatu internet seperti itu menggunakan protokol HTTP. Nah, hal yang pertama yang mungkin kita ingat kembali ya bahwa untuk bisa berkomunikasi ya meminta suatu komunikasi ya ke suatu server di luar sana itu kita memanfaatkan suatu uh, alat yang kita sebut sebagai URL atau Unified Resource Locator ya, di mana URL itu merupakan suatu alamat dari sebuah sumber daya yang dapat kita akses melalui internet ya. Jadi ketika kita meminta sesuatu di internet ya kita itu memanfaatkan URL untuk meminta ya ke suatu server di internet tersebut, di mana URL itu menyatakan suatu alamat ya dari ya suatu resource yang akan diakses. Contohnya seperti kita membuka Google tadi ya, itu sebenarnya kita itu mengakses suatu sumber daya. Apa yang diakses? Ya mungkin ya walaupun kita nggak mengetikkan, mungkin saja kita itu mengakses suatu file ya dengan nama index.php ya pada server Google. Atau ketika kita membuka Facebook ya, kita ketikkan www.facebook.com, itu sebenarnya kita itu mengakses suatu file, ya misalkan file PHP dengan nama index.php. Atau misalkan kalian juga bisa menggunakan URL untuk membuka suatu gambar. Ya misalkan kita membuka gambar bg.jpg.
Atau bahkan ya URL juga bisa membuka atau mengakses suatu file CSS misalkan, ya. Artinya apa? Ya kita menggunakan URL itu ibaratnya seperti sebuah mekanisme kita meminta suatu sumber daya yang bisa kita dapatkan dari internet. Di mana ya sumber daya yang mau kita akses itu biasanya ada di bagian akhir nih ya, yang mau diakses ujungnya. Ya seperti yang Google ya mungkin kita ambil file index.php. Ya Facebook kita membuka index.php dan seterusnya. Seperti itu. Walaupun perilaku ini ya kita bisa modifikasi sebenarnya dengan bantuan suatu mod rewrite atau misalkan dengan menggunakan file.htaccess ya untuk ya merubah bagaimana nantinya bentuk permintaan di dalam suatu URL ya, tapi nanti kita akan coba lihat fungsinya untuk apa. Cuman sederhananya umumnya ya seperti ini ya, kita meminta suatu browser untuk mencari suatu sumber daya di internet yang nantinya akan ditampilkan ke halaman browser dari komputer kita masing-masing. Oke. Nah, kalau kita gambarkan ya mungkin seperti ini. Di mana kita asumsikan membuka suatu halaman web misalkan google.com melalui browser ya. Seperti itu. Jadi dari laptop kita atau komputer kita itu nantinya akan merequest suatu permintaan ya ke server Google yang mana nantinya ya Google ya servernya akan merespon kembali permintaan itu ya dengan mengirimkan suatu respon berupa HTML yang nantinya akan bisa dibaca oleh user yang meminta request tersebut ya. Tampilannya ya seperti kita membuka halaman google.com ya. Oke. Nah, ini ya kalau saya bilang metode request-nya adalah get ya. Di dalam HTTP itu ada protokol yang nantinya kita kenal sebagai akses request atau metode request gitu ya, metode akses gitu. Nah, kalau kita meminta data ya, metode request yang kita gunakan itu sebenarnya adalah menggunakan metode get seperti itu. Nah, beda kasusnya kalau misalkan ya kita membuka suatu halaman web di mana nantinya di dalam halaman tersebut itu ada suatu formulir, misalkan form registrasi dan kita buka melalui browser. Nah, kalau seperti ini ya, kita mengisikan suatu data kemudian kita mengklik suatu button ya untuk registrasi misalkan. Nah, akan ada bentuk komunikasi yang nantinya melakukan suatu request ya ke server untuk melakukan suatu aksi. Nah, maka jika seperti ini, ya, kita mengirimkan request ke server, ya, beserta data di dalam form yang kita isikan. Nah, server akan memproses, nantinya dia akan memberikan suatu respon berupa HTML ke user, ya, ke komputer user, ke browsernya user. Nah, kalau konsep seperti ini, ya, di dalam protokol HTTP, itu kita pasti akan menggunakan suatu metode request yang kita kenal sebagai POST. Ya, jadi kalau di dalam uh, permintaan untuk mengolah suatu formulir ya, kalau kita meminta suatu komunikasi ya itu sebenarnya kita melakukan POST seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita coba lihat kasusnya yang lebih sempit lagi, kita coba lihat suatu project yang sudah pernah kita buat sebelumnya, misalkan kasus CI4 Apps yang ada pada pertemuan 7 ya untuk sistem informasi penjualan. Oke, ya kita asumsikan ya ini waktu praktikum kan kita masih local host ya, anggaplah aplikasi tersebut sudah di-hosting ke dalam suatu web server seperti itu dan diakses oleh user melalui suatu laptop atau komputer ya, melalui jaringan internet. Nah, kita bisa saja ya melakukan satu permintaan untuk meminta menampilkan suatu halaman produk ya, di mana kan kita bisa akses dengan seperti ini ya. Oke, http localhost.tutorial/pertemuan7/ci4app publik produk itu akan menampilkan suatu halaman produk ya, di mana akan tampil semua data produknya. Oke, kita juga bisa
melakukan request dengan menuliskan, permintaan seperti ini, ya di mana kalau permintaan seperti ini di URL, maka yang akan tampil adalah apa, halaman tambah data produk. Kalau misalkan kita menuliskan URL-nya seperti ini, ya, maka yang akan tampil itu adalah halaman edit, produk, di mana produk yang diedit itu ID-nya adalah 35, ya. Kemudian kalau kita membuat, permintaan ya di URL seperti ini, oke, maka nantinya kita akan melakukan atau, proses penghapusan ya suatu data produk dengan ID-nya yaitu 35. Nah, ini adalah, eee, bagaimana cara kita untuk berkomunikasi ya dari browser ke web server ya, di mana kita ingin melakukan suatu, pekerjaan atau suatu aksi di dalam, aplikasi si i4 Apps kita ya. Di mana kalau kita, melakukan suatu request, ya anggap ini adalah request yang kita, kirimkan ke server. Nah, server akan nantinya, memberikan satu respon ya, menampilkan apa yang nantinya harus ditampilkan sesuai dengan bentuk request-nya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini kira-kira dari setiap, request ini, metode aksesnya apa? Nah, yang pertama, ya, itu udah pasti adalah GET ya, karena, URL ini kan itu adalah, permintaan untuk kita menampilkan data produk ya, semua data produk. Ya kalian bisa lihat, kembali di aplikasi yang udah kita buat. Kemudian yang kedua untuk create ya, create, nambah data produk, udah pasti di dalamnya ada form ya, maka metode aksesnya itu udah pasti menggunakan post. Kemudian kalau yang berikutnya itu edit ya, kalau edit udah pasti ada pekerjaan di mana di dalam, aplikasinya itu mengolah data di dalam form udah pasti akan post ya metode aksesnya, dan delete ya kalau delete itu pasti get ya karena hanya mengambil ID-nya saja untuk nantinya, eee, diproses ya di dalam, eee, aplikasi ya pada klien. Oke, ya jadi dulu waktu kita mengerjakan, CI4 app ya, kalau kita melakukan suatu permintaan ya melalui aplikasi ke server, maka beberapa permintaan ini seperti kita menambahkan data produk ya, eee, menambah data, ya mengedit data, menghapus data, itu ada metode aksesnya juga ya, di mana ada yang get, ada yang post, ya kurang lebih seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya nih dengan, REST API? Kenapa kita harus melihat kembali, proses komunikasi ya suatu, aplikasi ya berbasis web gitu ya, kalau misalkan ada user yang ingin berkomunikasi dengan aplikasi tersebut di dalam browser. Nah, karena ingat bahwa tadi itu, ya REST API itu adalah suatu API yang berjalan di protokol HTTP. Artinya bentuk komunikasinya itu pasti juga akan menggunakan mekanisme yang dikenal ya pada protokol HTTP. Nah, artinya nanti kita akan lihat bahwa REST API itu untuk berkomunikasi ya antara suatu, eee, klien dengan suatu, REST server, ya nanti kita akan melihat itu juga caranya sama seperti kita ya membuka suatu aplikasi yang tersimpan di dalam suatu web server yang, kita gunakan untuk menyimpan aplikasi tersebut. Nah, kalau misalkan REST API, mungkin proses komunikasinya, ya kita kembali lagi ke yang awal, kalau ada user melakukan suatu permintaan, ya itu udah pasti dia akan melakukan permintaan itu ke suatu server milik aplikasi yang mau diakses, ya. Jadi ibaratnya ini adalah, domain atau lingkungan aplikasi kita ya, di mana ya kalau udah di-hosting ya mungkin ya, file aplikasi kita itu semuanya ada di dalam, suatu web server, kayak gitu ya. Dan di sini kita itu mau mengakses suatu server milik aplikasi lain. Nah, maka ketika kita melakukan request ya, berdasar data jika ada, nah maka nanti dari server punya kita itu akan melakukan request juga ke alamat dari server ya yang ingin kita akses aplikasinya ya, dan apa yang dikirimkan datanya itu biasanya akan dikonversi menjadi suatu JSON. Nah, nanti apa yang diminta itu akan diproses oleh, server dari aplikasi yang kita tuju, yang mungkin akan saya sebut sebagai REST servers mulai dari sekarang.
Nah, itu akan memberikan satu respon ketika hasil prosesnya sudah selesai. Nah, biasanya responnya itu ada 2 ya, responnya itu bukan ada 2, biasanya responnya itu akan berupa JSON dan di dalam JSON tersebut biasanya ada suatu, kode status ya. Nah, kode status itu apa, nanti akan kita bahas. Nah, kemudian dari, respon yang diberikan oleh, REST server ya, itu dikirimkan ke server kita dulu. Nah, dari server kita baru dikirimkan ya ke laptop kita ya, ke browser kita, di mana yang ditampilkan itu akan berupa suatu file HTML atau berupa suatu teks ya. Jadi seperti ini gambarannya ya, suatu REST API itu berkomunikasi. Wah, berarti sama dong Pak ya? Ketika kita mengirimkan request dan menerima respon, itu sama aja kayak kita itu berkomunikasi ya di dalam, suatu permintaan untuk membuka sebuah halaman web tertentu. Sebenarnya sama aja ya. Jadi antara kita membuka suatu halaman web dengan kita nantinya akan membuat mekanisme agar suatu aplikasi yang kita buat bisa berkomunikasi dengan suatu server milik aplikasi lain, itu caranya sama saja sebenarnya, ya. Nah, di sini mungkin nantinya kita akan sebut ya suatu, komputer ya, atau suatu media yang berkomunikasi dengan suatu server milik aplikasi lain atau suatu REST server itu sebagai REST client atau suatu klien yang nantinya akan mengakses suatu, server ya dari aplikasi lainnya, ya server yang berbeda dari, server yang dimiliki oleh web tersebut. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, nah di sini ada sedikit konsep tentang kode status yang mungkin kalian sudah tahu bahwa kode status itu adalah suatu bentuk respon ya yang dikirimkan oleh server API ke REST client. Jadi ketika kita nantinya membuat suatu REST API, maka kita perlu mendefinisikan kode statusnya itu apa ya. Ada banyak format atau standar kode status ya. Kalian bisa lihat di salah satunya di link ini ya untuk mendefinisikan suatu status apabila ada suatu permintaan ke REST server dari REST client. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai informasi ya, sebagai informasi bentuk respon yang diberikan oleh REST server ya ke klien, apakah mungkin responnya itu berhasil, ataukah misalkan ada error, ataukah bahkan file yang dituju itu nggak ketemu. Ya, jadi ini sebagai suatu penanda. Kenapa? Ya karena nanti kita akan tahu ya bahwa yang akan berkomunikasi itu bukan manusia ke mesin. Seperti kalau misalkan kita mengakses suatu halaman web tapi nggak ada halamannya, ya kita bisa baca nih informasinya. Yang tampil misalkan eh, 404 not found atau misalkan ada error 500 ya, servernya mati, itu kita bisa baca sebagai manusia. Tapi kalau di dalam, komunikasi REST API nantinya yang komunikasi itu adalah mesin dengan mesin, ya server kalian atau web server aplikasi kalian dengan suatu web server aplikasi milik orang lain. Nah, kode status digunakan untuk ya nantinya kalian bisa manfaatkan untuk memberitahu apa hasil respon yang didapatkan berdasarkan hasil request. Apakah berhasil atau mungkin ada error atau apa. Nah, itu kita manfaatkan eh, informasinya dengan memanfaatkan kode status yang bisa dikirimkan ketika nantinya ada request dan ketika REST API kita itu nantinya memberikan suatu respon. Kita sisipkanlah kode status sebagai informasi tambahan ya, seperti apa hasil respon yang diterima. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kalau bentuk komunikasi yang terjadi, misalkan kalau kita asumsikan si E4 Apps itu nantinya mengakses suatu server, ya anggaplah ya dia mengakses suatu data ya di server lain yang berbeda dengan server dari aplikasi tersebut. Ya, sebenarnya caranya itu sama aja dengan kita mengakses ke web server dari aplikasi itu sendiri. Kita menggunakan apa? URL nantinya. Ya, seperti ini. Ya, sama persis caranya. Jadi untuk meminta suatu request ke dalam suatu REST server, kita ya pakai URL. Di mana alamat URL itu menyatakan
resource apa yang mau kita minta ya, resource apa yang mau kita cari di dalam server ya, REST server dari aplikasi tersebut. Nah, jadi secara konsep ya, untuk membuat REST server itu sama aja lah kayak kalian membuat suatu aplikasi berbasis web, ya di mana untuk cara request-nya pun sama aja kayak kalian membuka suatu halaman web ya, menggunakan suatu URL di browser. Ya caranya sama aja seperti ini. Mungkin kan udah kebayang karena kita udah pernah mencobanya di public API, di mana ketika kita meminta request, itu sama aja kita seperti memasukkan alamat URL-nya dari uh, server ya, yang mau kita nantinya minta suatu aksi untuk dijalankan. Ya caranya sama aja. Oke. Nah di sini ya yang membedakan adalah apa yang kita dapatkan itu bukan suatu HTML atau suatu file berbentuk teks, tapi berbentuk JSON. Ya, bedanya adalah outputnya. Kalau kita mengakses suatu halaman website, ya respon yang kita dapatkan itu selalu berupa file HTML ya. Nah, tapi kalau di REST API gitu ya, maka ketika ada suatu request, ya, maka data yang dikirimkan atau data yang diterima itu pasti berbentuk JSON sebagai suatu standar, ya. Ini bukan HTML, bukan teks, tapi JSON. Bedanya itu aja. Ya outputnya aja yang berbeda. Cara ngaksesnya itu sama aja kayak kita ngakses atau membuka suatu halaman web tertentu, ya. Oke. Nah, cuman apakah sudah selesai? Nah, sampai sini ya mungkin kalian nantinya sudah bisa membuat atau merancang suatu web service ya dengan arsitektur REST ya. Jadi kalian sudah bisa membuat suatu REST API ya dengan cara seperti ini saja. Ya kalian sudah tahu endpoint-nya itu harus menembak kemana, kalian sudah tahu nanti bentuk datanya itu harus berupa apa seperti itu ya. Nah, tapi ini masih belum lengkap ya. Karena ada satu istilah lagi yang nantinya perlu kalian ketahui kalau kalian mau membuat REST API, yaitu suatu konsep ya yang bernama RESTful. Ya, atau mungkin kalian lebih kenal ya di luar sana disebut sebagai RESTful API. Tapi sebenarnya REST API dan RESTful itu dua hal yang berbeda, walaupun masih dalam lingkup yang sama yaitu tentang web service ya. Seperti itu. Oke, kalau REST API tadi kita lihat definisinya adalah arsitektur ya, arsitektur dari pembuatan suatu layanan web service seperti itu ya. Jadi standar kita membuat suatu web service ya, berarti arsitekturnya kalau REST API itu tersebut. Kalau RESTful itu lebih ke arah bagaimana ya protokol komunikasi yang terjadi di dalam REST API. Jadi lebih ke arah bagaimana bentuk komunikasinya ya, standarisasi komunikasinya. Karena kalau kita menggunakan yang cara sebelumnya ya seperti ini ya, kalau kita mau buka data, mau minta data kita pakai get, kalau kita mau mengolah data di dalam form ya seperti tambah data, edit data kita pakai post ya. Kemudian kalau kita mau hapus data kita pakai metode aksesnya get. Nah, ini secara RESTful itu kurang tepat ya. Nah, kenapa kurang tepat? Nah, sebenarnya untuk metode akses dalam HTTP itu nggak cuma get dan post saja. Ya, kita tahu bahwa get itu digunakan untuk metode mengambil data dan post itu digunakan untuk menambah atau mengirimkan satu data. Nah, tapi di slide 2 ini kita juga masih mengenal ya suatu metode akses di dalam protokol HTTP itu sebagai put dan delete ya, di mana put itu digunakan untuk mengubah data ya atau untuk kebutuhan kita edit data. Lalu ada metode akses delete. Nah, ini digunakan untuk menghapus data. Ya, jadi di luar get dan post ya sebagai metode akses yang biasa kalian gunakan ketika kalian membuat suatu web gitu ya, mau PHP di dalam PHP seperti itu. Nah, ada lagi yang lain. Nah, namun kenapa kok kita selalu pakai get dan post saja selama ini? Ya, alasannya adalah karena metode akses put dan delete itu tidak bisa
ya dipakai ketika kita menggunakan browser. Nah, artinya itu nggak bisa digunakan ya sebagai metode akses kalau kita itu memintanya dari sisi klien gitu ya. Ya, browser itu nggak mengenal metode akses put dan delete, dia hanya mengenal get dan post saja. Nah, namun metode akses put dan delete itu bisa diterapkan kalau kita membuat suatu REST API. Kenapa? Ya karena yang berkomunikasi itu bukan browser, tapi server aplikasi kita itu komunikasi dengan server aplikasi yang lain gitu ya. Artinya yang komunikasi mah bukan manusia dengan mesin, tapi mesin dengan mesin. Seperti itu. Nah, sehingga put dan delete itu bisa kita pakai sebagai metode akses untuk nantinya meminta suatu request yang berkaitan tentang mengubah data ataupun menghapus data. Nah, sehingga kita akan bisa menerapkan ya metode akses ini di dalam kita membuat sebuah API. Nah, sehingga REST API yang baik itu kita harus menerapkan keempat metode akses ini ya, sesuai dengan apa kebutuhan nantinya di dalam service yang kita berikan. Kalau ada kita membuat suatu service di mana tugasnya adalah menghapus suatu data ya di dalam database server ya pada suatu aplikasi yang kita tuju, nah maka jangan pakai get. Sekarang pakai delete. Kalau kita buat dia itu sebagai REST API. Atau kalau misalkan mau mengedit data, jangan pakai post lagi, tapi pakai put ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, kalau kita menerapkan konsep REST API, maka URL yang nantinya akan diakses dari klien ke server itu bisa rapi seperti ini. Dan ini bisa terjadi ya karena metode aksesnya beda. Jadi misalkan saya punya sebuah URL ya, seperti yang di awal, itu kalian bisa lihat URL-nya sama ya. http://localhost/tutorial/pertemuan7/ci4app/public/produk ya, itu sama, tapi apa yang akan terjadi ya perilaku dari respon yang diberikan oleh server nantinya ketika kita meminta request ya dengan suatu metode akses get akan berbeda ketika kita meminta request dengan metode akses post. Yang get itu nantinya mungkin akan menampilkan suatu tampilan data produk, mungkin seperti itu. Kalau post, nah mungkin nantinya yang akan terjadi adalah dia akan menjalankan proses untuk melakukan uh, penambahan data produk, ya. Nah begitu juga kalau misalkan kita punya URL seperti yang di bawah ini ya, ada slash produk, lalu ID 35, yang di bawah juga sama, tapi kalau metode aksesnya put, maka nantinya aksi yang akan dilakukan oleh server itu akan melakukan proses update, kalau delete, ya dia akan melakukan proses delete. Nah, sehingga kita bisa membuat suatu ya URL yang baik gitu ya, di mana URL-nya mungkin satu, tapi aksi yang nantinya akan bisa dibaca oleh server itu bisa berbeda-beda, tergantung ya metode akses apa yang kita gunakan di dalam melakukan request ke server ya. Nah, contoh di atas inilah yang merupakan standar yang benar untuk merancang REST API yang ya dia itu sudah RESTful ya. Jadi kalau RESTful ya dia akan seperti ini ya. URL atau request yang kita lakukan itu nantinya dibedakan sesuai dengan apa metode akses yang sesuai dengan apa ya layanan yang nantinya akan dilakukan oleh si server. Mau lihat data ya pakai get, mau nambah data ya atau mau ngepost data itu pakai post, mau ngubah pakai put, mau ngapus pakai delete gitu ya. Nah, dan URL yang nantinya kita gunakan untuk mengakses suatu server itu nantinya akan saya sebut sebagai endpoint ya. Jadi endpoint itu adalah URL yang akan digunakan untuk mengakses suatu resource di dalam REST server atau server dari aplikasi yang akan kita komunikasi ya dari aplikasi atau REST client ya milik kita. Oke. Jadi seperti ini dasarnya ya. Nah, sehingga ada beberapa hal yang nantinya akan kalian terapkan ketika merancang API. Yang pertama adalah kalian akan merancang endpoint-nya. Kedua, kalian akan merancang layanannya apa yang akan bisa dilakukan oleh suatu
REST server ya, sebagai layanan yang tersedia di dalam REST API ya, di dalam aplikasi tersebut. Kemudian bagaimana ya bentuk request dan bagaimana bentuk respon yang nantinya bisa diterima oleh API tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu yang nantinya perlu kalian pahami lebih lanjut lagi sehingga kalian bisa membuat suatu REST API ya. Oke. Nah, di sini ya tadi itu konsepnya ya sebenarnya untuk bikin REST API itu sama aja kayak kalian buat program PHP biasa. Nah, cuman kita akan coba simulasikan ya bagaimana kita membuat sebuah private API yang ya ketika kita buat API-nya ya dia menerapkan konsep RESTful API. Jadi kita pakai standarisasi atau arsitektur RESTful API dalam membuat private API ini. Oke, nah sebelumnya ya kita udah tahu ya private API itu apa ya, suatu API yang nantinya tidak digunakan secara umum ya dan hanya digunakan untuk kebutuhan di dalam aplikasi yang kita bangun saja. Contohnya misalkan eh, ketika kita membuat aplikasi mobile di mana ya mungkin saja ada kebutuhan aplikasi mobile itu untuk mengakses suatu database ya yang kita miliki. Nah, kita bisa menggunakan API untuk menghandle bagaimana komunikasi suatu aplikasi mobile itu untuk bisa membuka atau meminta data dari sebuah database ya, biar nggak mengakses langsung ke database-nya, ya, tapi mengakses melalui API. Atau misalkan proses sumber daya lain, misalkan email server, ya kita bisa buat API untuk nantinya kita bisa mengelola permintaan ya dari aplikasi untuk mengakses email server yang dimiliki oleh suatu perusahaan seperti itu dan lain sebagainya. Oke, nah bagaimana membuat sebuah private API berbasis web atau REST API? Nah, untuk membuat API berbasis web, seperti yang tadi saya katakan, itu sama saja ya, seperti kita membuat aplikasi berbasis web dengan bahasa PHP. Nah, perbedaannya adalah output-nya ya. Kita nggak mengembalikan suatu output berupa HTML, tapi kita akan menghasilkan output berupa JSON, ya dokumen JSON atau XML. Cuma nanti kita akan coba contohkan saja yang JSON-nya. Nah, cara paling mudah untuk melakukannya adalah menyusun data yang nanti akan menjadi respon dalam bentuk area asosiatif. Ya, kemudian nanti data tersebut akan diubah ya menjadi suatu JSON dengan fungsi JSON encode dan kemudian itulah yang nantinya akan dilempar sebagai respon dari request REST client. Oke, jadi ini langkah sederhananya kalau kita membuat suatu REST API. Oke, nah untuk simulasinya nanti bisa kalian baca di sini ya. Jadi ada beberapa yang nanti bisa kalian ikuti. Pertama, kalian harus punya database ya, database di dalam database server kalian. Ya, kalau misalkan ini masih localhost, berarti kalian akan simpan di dalam PHP admin kalian seperti itu. Nah, kalian silakan buat database-nya. Nanti untuk database saya akan sediakan ya untuk yang simulasi di modul ini. Kalian bisa download saja kalau sudah ada ya, itu di file praktikum untuk pertemuan 14. Ya, kalau sekarang masih belum saya buka, tapi nanti kalau sudah ada kalian bisa download database-nya di situ. Walaupun sebenarnya database yang saya gunakan untuk praktikum pertemuan hari ini itu bisa kalian download, bisa kalian cari lah ya. Karena simulasinya itu seputar kita mengambil data provinsi ya, wilayah di Indonesia kayak gitu. Nah, nanti pastikan database kalian itu ketika sudah diimport ya, itu akan ada tabel-tabel seperti tabel pegawai, tabel provinsi, tabel kabupaten, dan tabel kecamatan. Nah, tabel-tabel ini akan kita gunakan di dalam simulasi pembuatan REST API. Oke, nah adapun beberapa contoh simulasi yang akan saya demokan ya ketika membuat sebuah REST API ya. Nantinya saya akan membuat API yang bisa menjalankan 4 buah layanan. Nah, apa saja? Yang pertama ada layanan untuk mengambil seluruh data provinsi di Indonesia. Nah, jadi nanti ketika saya melakukan suatu permintaan ya, nah saya bisa mendapatkan suatu respon berupa data seluruh provinsi di Indonesia. Nah, yang kedua ya adalah layanan untuk mengambil ya suatu data kabupaten kota berdasarkan provinsi tertentu dengan menggunakan nilai parameter provinsi ID.
Jadi saya bisa menampilkan data suatu kabupaten yang dimiliki oleh suatu provinsi. Datanya bisa satu atau bisa banyak ya, karena di sebuah provinsi biasanya ada lebih dari satu kabupaten atau kota. Oke, yang ketiga, saya akan membuat sebuah layanan yang bisa mengambil data kecamatan pada suatu kabupaten atau kota tertentu ya, dengan menggunakan parameter kabupaten ID. Layanan yang ketiga itu mirip seperti layanan yang kedua ya, sama-sama menampilkan suatu data, bedanya yang ketiga itu adalah data kecamatan menggunakan parameter kabupaten ID, kayak gitu. Dan yang keempat, itu saya akan melakukan pembuatan layanan untuk proses registrasi, di mana bisa melakukan penambahan data pegawai baru dengan parameter nama depan, bukan nama belakang, sorry, nama depan dan email seperti itu ya, sorry, bukan nama belakang, ya nama dan email seperti itu. Oke, ya jadi ini layanannya ya yang akan saya buat. Jadi ketika nanti kita asumsikan, walaupun mungkin contohnya ini masih di dalam localhost, tapi kita asumsikan bahwa saya punya sebuah aplikasi yang akan mengakses suatu aplikasi yang berbeda. Jadi ada dua aplikasi lah, ya, aplikasi punya saya dan aplikasi punya orang, seperti itu. Nah, yang mana aplikasi punya orang itu yang akan coba saya buatkan REST API-nya di simulasi untuk pertemuan ini. Oke. Nah, maka di sini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan ya untuk membuat API tersebut. Pertama, kita akan coba manfaatkan URL rewrite ya, kita akan coba untuk samarkan nama file yang diakses oleh user ketika mengakses suatu endpoint API. Walaupun sifatnya opsional, tapi ini disarankan biar kita itu enggak apa ya endpoint kita itu nggak mengakses resource-nya itu berupa file .php apapun seperti itu, tapi kita bisa ganti dengan suatu mungkin kata benda ya, suatu objek gitu ya. Karena untuk membuat REST API disarankan resource yang diakses itu bukan suatu file, bukan seperti itu, tapi resource yang diakses itu adalah suatu objek. Ya, jadi kita bisa menggunakan URL rewrite untuk mengganti perilaku akses suatu resource di dalam URL. Oke, nanti kita akan coba lihat caranya seperti apa. Yang kedua, kita bisa buat file programnya. Ya, dalam simulasi ini akan kita buat dalam bahasa PHP yang berfungsi untuk melakukan proses yang melayani permintaan dari klien, ya, sesuai dengan service yang akan kita berikan. Ada 4 layanan. Jadi kita akan membuat suatu program gitu ya, di mana program tersebut akan melayani suatu service yang akan kita ingin server itu lakukan. Oke. Nah, yang ketiga itu kita uji API-nya. Jadi setelah kita sudah punya REST API-nya, ya kita uji untuk melihat apakah perilaku dari respon yang akan diberikan oleh REST API sama dengan apa yang kita harapkan berdasarkan request yang kita berikan atau request yang kita kirim lah ke REST server dari API tersebut. Oke. Nanti kita akan praktekkan, dan untuk menguji API kita akan gunakan sebuah tool yaitu Postman ya sebagai alat bantu di mana kita bisa melihat simulasi ya dari suatu request kepada suatu aplikasi kepada suatu REST server dari aplikasi yang kita tuju ya. Walaupun sebenarnya kita bisa saja membuat program untuk menguji, tapi kita pakai saja Postman ya untuk simulasinya. Oke. Nah, langkah pertama di sini kita bisa coba untuk ganti ya. Jadi kita coba tambahkan sebuah file .htaccess di dalam folder project kita, misalkan contohnya langsung saya contohkan saja. Nah, di sini oke, saya punya file htaccess di mana di dalamnya ada seperti ini ya. Dimulai dengan rewrite engine on, ini untuk menjalankan engine untuk bisa menulis kembali ya URL di dalam permintaan pada browser. Nah,
Ini dibacanya gimana ya? Relate role, kemudian provinsi, dollar, get provinsi.php. Ini maksudnya adalah ketika ada permintaan ya provinsi ya pada URL. Jadi kalau kita menuliskan URL di mana segmen terakhirnya adalah provinsi seperti itu, nah maka itu sama aja kita meredirectnya ke getprovinsi.php. Jadi kita kalau menuliskan provinsi itu sama aja kita meredirect dia ke file getprovinsi.php. Yang mana getprovinsi.php itu adalah file nantinya kita akan buat gitu ya di simulasi. Begitu juga dengan yang lainnya itu sama. Ya jadi kita di URL kita manggilnya seperti ini, provinsi. Tapi sebenarnya kita tuh membuka file ini. Nah, itu fungsi dari mode rewrite seperti itu ya, kita samarkan jadi kita nggak akses langsung ke filenya tapi kita bisa ganti pemanggilan dari resource-nya di dalam URL. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat yang sederhana ya. Ini ada sebuah file fungsi. Oke. Ini kalau saya buka ya ini karena nanti kita akan membuat suatu web service ya, suatu REST API di mana membutuhkan koneksi ke database ya. Maka ya ada sebuah fungsi untuk melakukan koneksi ke database. Nanti ini bisa kalian ganti nama database-nya ya, disesuaikan saja dengan nama database kalian. Oke, jangan pakai yang saya seperti itu. Kalau mau kalian buat ya apapun itu ya nanti disesuaikan di sini konfigurasinya. Kemudian fungsi-fungsi yang lain, nah ini adalah ya validasi sih untuk kebutuhan kita registrasi. Ya nanti kalian bisa baca saja ini kebutuhan di mana nanti akan saya bahas. Oke, kita lihat dulu contoh yang pertama. Oke, API yang pertama akan saya buat untuk melakukan layanan ya di mana bisa menampilkan seluruh data provinsi yang ada di Indonesia. Jadi saya akan membuat suatu service ya untuk bisa menyediakan data provinsi seperti itu. Nah, di sini ada contoh nih, ada spesifikasi untuk request dan ada spesifikasi untuk respon. Nah, ini mempermudah kita untuk menentukan bagaimana nantinya kita akan meminta request dan bagaimana nantinya respon itu akan diterima. Oke, request udah pasti kita akan menentukan endpoint-nya. Endpoint-nya ya mungkin kita bisa buat seperti ini ya, http //localhost/private API/provinsi. Oke, ya mungkin bisa seperti ini atau disesuaikan dengan alamat di dalam localhost kalian atau di dalam laptop kalian. Intinya URL ini adalah endpoint untuk mengakses si file yang akan kita buat yaitu getprovinsi.php. Ya, ini adalah endpoint-nya. Ya, kalau localhost ya kita pakai localhost. Cuman nanti kalau misalkan ini di hosting ya berarti URL ini adalah alamat URL di mana kalian akan mengakses file tersebut. Ya, gampangnya seperti itu. Ini contohnya. Nah, kemudian spesifikasi respon udah pasti formatnya JSON seperti itu. Ada struktur respon. Nah, struktur respon itu ada status ya, lalu ada data. Nah, status itu adalah status kode yang tadi ya. Jadi kalian bisa memasukkan statusnya itu apa. Misalkan kalau berhasil ya kalian bisa kasih oke, kalau gagal ya misalkan kita kasih error ya. Cuman untuk status, untuk simulasi saya buat yang gampang aja, tapi kalau kalian nantinya membuat REST API yang benar, statusnya itu kalau kalian kalau bisa gunakanlah format dari status yang ada di dalam protokol HTML seperti itu. Lalu yang kedua ada data ya. Ini ada properties data di mana isinya adalah value-nya berupa suatu string ya. Yang mana di dalamnya adalah berisi suatu array yang berisi kumpulan data provinsi. Ya, contohnya seperti ini. Nah, contoh aplikasinya gimana? Nah, kita bisa buat aja seperti ini. Ya, kalian bisa buat seperti ini. Misalkan separkan dulu. Misalkan kita punya get provinsi ya.
Aplikasinya standar, ya sama seperti kalian buat. Ya prosesnya apa? Prosesnya adalah bagaimana kita nantinya melakukan operasi untuk menampilkan data dari database. Yang mana data yang mau ditampilkan adalah data provinsi. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat, ya, ya ini adalah sintaks standar kalau kita itu mau select data kayak gitu. Cuman ya bedanya adalah di sini kita kirimkan responnya itu berupa JSON. Nah, maka data yang kita dapatkan di dalam proses query itu biasanya kita ubah ke dalam suatu array asosiatif. Ya, ingat fetch all itu dengan parameter MySQL underscore asok adalah mengubah ya hasil query-nya ya dari database itu ke dalam format array asosiasi. Nah, kalau kita simpan ke data seperti itu, artinya kita akan menyimpan dia itu ke dalam variable data seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, nah ini ada suatu pengkondisian. Nah, ini tujuannya apa? Untuk ngecek metode aksesnya itu apa. Nah, saya buat aja standar kayak gini. Kalau misalkan dia switch $request. Nah, $request itu nilainya dapat dari mana? Nilainya dapat dari sini. Ya, ini ngecek kira-kira ya metode akses apa yang diterima pada server. Kalau misalkan yang diterima adalah yang get, nah maka $request-nya akan mendapatkan get. Tapi kalau yang diterima adalah post misalkan, ya dia akan menghasilkan post. Itu. Dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kalau misalkan get, dia akan memanggil get provinsi. Seperti itu ya sebagai sebagai parameter request, dan di sini akan mengambil get provinsi. Ya, dia akan memanggil fungsi ini. Jadi kalau dia get, dia akan menjalankan fungsi ini. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya kalau kita jalankan, saya akan coba untuk tunjukkan di dengan Postman. Nah, untuk Postman sendiri, saya udah ada tutorialnya untuk mendownload Postman. Nanti ada di LMS. Kalian bisa coba untuk lihat sendiri seperti itu ya mekanismenya. Nanti bisa kalian install, nggak besar kok, cuma 150 mega. Nah, nantinya kita bisa pakai Postman untuk kebutuhan kita mengetes ya endpoint dari suatu API yang kita buat, sehingga kita bisa tahu respon apa yang dihasilkan. Nah, prosesnya itu gampang, tinggal kalian nanti tambahkan sebuah, ya ada new collection, ini untuk menambahkan ya kayak project lah gitu ya. Misalkan kalau udah menambahkan, nanti kalian bisa coba ya untuk melakukan suatu request ya berdasarkan akses metodenya ya atau metode aksesnya. Nah, atau kalian bisa template ya ada REST API basic. Kalau ini kalian pilih, maka nantinya akan memberikan 4 buah ya tes lah dengan masing-masing metode akses. Ya, nanti kita akan coba lihat. Nah, cuman di sini saya mau menunjukkan kalau misalkan saya itu mau menjalankan atau meminta layanan untuk menampilkan data provinsi ya pada file get provinsi yang saya buat sebelumnya. Nah, saya hanya tinggal mengirimkan ya dari klien itu hanya mengirimkan URL di mana itu adalah endpoint dari service yang akan saya panggil gitu ya. Berarti di sini ya saya bisa memanggil URL-nya misalkan seperti ini. Localhost. Tadi kita udah ubah ya kalau mau memanggil get provinsi.php itu kita nggak seperti ini ya, kita panggil dengan provinsi.
seperti ini. Nah, kalau saya klik send, ya. Oke. Nah, maka kita bisa lihat ya, ketika saya melakukan request ke alamat ini ya sebagai endpoint tempat saya menyimpan ya layanan atau service untuk menampilkan seluruh data provinsi. Nah, maka ketika saya melakukan request, inilah yang akan tampil. Berupa file JSON yang isinya adalah semua data provinsi. Ya. Ini yang dipanggil yang mana? File ini yang dipanggil. Ya. Jadi ketika ada request dengan metode access get, metode aksesnya, nah maka dia akan memanggil fungsi get provinsi untuk melakukan operasi, ya, mengambil data dari database yang kemudian datanya disimpan ke dalam suatu array asosiasi yang array asosiasi itu akan di-encode menjadi suatu format JSON yang akan ditampilkan adalah yang ini. Oke, seperti itu ya, $respond ya. Ini yang akan ditampilkan. Nah, oke. Sebagai respon ke klien. Gampangnya seperti itu. Pak, gimana kalau format metode aksesnya beda, Pak? Ya, ini contoh saja kalau saya di post ya. Kalau saya send, dia nggak akan menghasilkan apa-apa. Ya, karena memang saya nggak membuatkan validasi untuk ngecek bahwa metode akses yang saya kirimkan itu salah gitu ya. Cuman dia nggak akan menampilkan data provinsi ya, seperti yang tadi saya contohkan. Ya, karena di dalam aplikasi ini, di dalam service yang saya buat di file getProvinsi.php itu nggak ada ya mekanisme untuk menghandle metode akses yaitu post ya, karena hanya ada get saja. Kalau misalkan tidak terdaftar ya dia akan memberikan header seperti ini ya, tampilnya di sini kalau di dalam Postman. Nah ini ya, ini adalah status errornya kayak gitu ya. Mungkin kalau di dalam aplikasi ya di dalam HTML itu sama aja kayak kalian itu tidak bisa atau tidak berhasil membuka suatu file. Oke, jadi seperti ini contohnya. Nah, sama juga seperti yang contoh untuk servis kabupaten dan servis kecamatan, itu sebenarnya caranya sama. Ya, kita nantinya membuat spesifikasinya seperti apa, ya. Gimana kalau request ya kita harus mendefinisikan kemana nanti endpoint, ya, yang harus di request di dalam URL untuk mengakses si service dari layanan untuk data kabupaten. Misalkan, contohnya seperti ini misalkan. Ya, ini disesuaikan dengan ya tempat di mana kalian simpan si file contoh getkabupaten.php. Ya. Metodenya yaitu pakai get, parameternya itu adalah provinsi _id ya, karena nantinya membutuhkan suatu parameter provinsi ID ya untuk membuka atau menampilkan data kabupaten ya sesuai dengan ID-nya. Nah, maka contoh endpoint-nya akan seperti ini. Ini contohnya. Di mana ada suatu nilai yang kita masukkan ya berupa suatu nilai provinsi ID sama dengan 7 ya. Ada propertiesnya lalu ada value-nya. Nah, lalu responnya ya mungkin kita bisa buat seperti ini. Kalau misalkan statusnya berhasil ya kita tampilkan statusnya itu oke. Kalau gagal ya kita tampilkan error, lalu muncul ada keterangan misalkan kalau statusnya adalah error ya. Lalu kalau berhasil ya mungkin akan mengirimkan suatu data berupa array JSON ya yang berisi data kabupaten berdasarkan ID-nya. Ya, ini contohnya. Nah, contoh aplikasinya nanti kalian bisa lihat di modul ya, aplikasinya sama kayak tadi
ya sama persis, bedanya ya proses kerjanya ya di dalam fungsi Get Kabupaten itu adalah bagaimana kita nantinya membuat ya proses untuk mengambil data kabupaten where ID-nya itu adalah ID provinsi yang didapatkan dari mana? Dari nilai yang dilempar pada endpoint ya dari API yang dituju. Oke, jadi ini seperti ini. Ya, kita bisa buat suatu kondisi untuk ngecek if jika tidak ada nilai provinsi, itu ya, menampilkan pesan error, ya, menampilkan responnya adalah error, di mana ada atribut keterangan, yaitu parameter provinsi harus ada. Tapi kalau ternyata ada nilai ya dengan nama provinsi ID gitu ya di dalam URL, maka dia akan melakukan operasi untuk melakukan pengambilan data kabupaten berdasarkan provinsi ID seperti itu. Nah, untuk kodenya bisa kalian baca sendiri. Ini sama seperti kita membuat operasi standar pada basis data. Oke, nah di sini ya kita deklarasikan hasilnya, kita encode menjadi JSON ya, karena di dalam hasil query ya dari SQL kita itu selalu disimpan ke dalam ke dalam array asosiasi. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Ini saya punya kabupaten misalkan, saya akan akses endpoint-nya seperti ini, http localhost tutorial pertemuan 13 kabupaten. Ini kalau saya kirim pasti hasilnya adalah error ya. Dia akan memberikan suatu JSON dengan statusnya yaitu error dan keterangannya adalah parameter provinsi ID harus ada. Nah, kenapa terjadi? Ya karena ketika kita melakukan request ya dengan endpoint seperti ini, dia nggak ada nilai provinsi ID-nya. Nah, maka ketika dicek di sini nilainya true, dia masuk ke sini. Maka responnya itu akan seperti yang ditampilkan tadi ya untuk format responnya. Namun kalau misalkan kita melakukan request dengan menambahkan suatu nilai yang tadi sudah kita tentukan gitu ya aturannya, kita perlu menambahkan suatu parameter berupa provinsi ID ya dengan value-nya adalah misalkan 7. Ya, kalau seperti ini kalian lihat ya endpoint-nya ya seperti ini sesuai dengan spek yang kita tadi spesifikasikan. Kalau kita kirim, oke, statusnya oke, tapi nggak ada datanya. Ini maksudnya apa? Ini kebetulan karena memang saya nggak bikin validasinya ya untuk ngecek bahwa nggak ada data provinsi yang ID-nya 7, ya makanya tampilannya seperti ini. Tapi ini udah berhasil ya. Cuman kosong karena emang nggak ada validasinya. Mungkin nanti kalian bisa tambahkan validasi kalau data provinsi ID-nya nggak kosong, nanti status responnya gimana. Misalkan Bandung berapa? 32 kalau nggak salah. Ini kalau saya send, nah ini menampilkan semua data kabupaten di Jawa Barat ya, karena 32 itu adalah ID Provinsi Jawa Barat. Oke, kita lihat ya, ini ada kabupaten apa saja, ada Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, dan seterusnya ya. Artinya ketika nanti kita buat klien dan klien itu melakukan request ke dalam endpoint ini, nanti ya klien tersebut akan mendapatkan data kabupaten sesuai dengan ID provinsi yang dikirimkan pada endpoint ya. Dan ini juga sama kalau kita itu mengakses kecamatan ya. Kecamatan itu endpoint-nya adalah kecamatan ya, tapi dia butuh sebuah nilai ya yang disisipkan di dalam endpoint ya berupa suatu parameter yaitu kabupaten kota ID, bukan ini, sorry, ini saya
agak sedikit berubah. Yang diminta adalah kabupaten kota ID, nanti bisa disesuaikan lah ya sama di contoh program. Jadi dia membutuhkan suatu ini ya, cap_kota_id. Oke. Jadi dia membutuhkan nilai yaitu cap kota ID sebagai parameter yang akan kita masukkan dengan ID-nya misalkan 32 untuk ID kabupatennya. Ini kalau saya send, oke, sorry. Bukan 32 yaitu ada provinsi, saya lupa. Ntar kita lihat dulu. Saya lihat dulu kabupatennya ya. Kabupaten dengan provinsi ID adalah 32 untuk yang Jawa Barat. Oke, nah ini saya akan ambil kota Bandung, Kabupaten Bandung, kota Bandung. Oke, Bandung Barat, kota Sukabumi. Nah ini ID-nya. Oke. Nah untuk kecamatan, nah, maka saya bisa buatkan ya endpoint-nya seperti ini. Nah, maka kalau endpoint-nya betul sesuai dengan yang kita sudah merancang, nah maka responnya ya pasti sesuai dengan apa yang akan nantinya dikerjakan ya oleh service kita. Kalau kita meminta suatu data kecamatan berdasarkan suatu kabupaten tertentu ya, nah dengan endpoint seperti ini maka dia akan tampil kecamatan yang ada di Kota Bandung. Nah seperti itu ya. Jadi untuk contoh programnya ya seperti ini saja. Ini sebenarnya mudah untuk dipahami, jadi kalian bisa nanti memahami kodenya, karena emang sebenarnya untuk layanan itu ya kalian kayak bikin program PHP biasa ya, cuman komunikasinya itu karena bukan dari klien ke user, tapi dari bukan dari browser ke server yang nantinya ditampilkan ke dalam suatu HTML, melainkan dari suatu mesin ke mesin gitu ya, maka hasilnya aja yang akan menjadi suatu JSON. Nanti JSON itu yang akan kalian olah nantinya di dalam klien kalian. Ya, cara mengolahnya gimana? Udah kita coba lihat contohnya di dalam Public API. Jadi ya seperti itu ya kalian bisa buatnya. Nah yang terakhir itu ada registrasi ya. Ini kita asumsikan kita mempunyai suatu form ya registrasi, kita bisa daftar. Nah, nantinya ketika registrasi, nah database-nya itu ada di dalam aplikasi yang berbeda dengan server aplikasi kita. Ya ini akan sering kalian lakukan kalau kalian misalkan membuat aplikasi berbasis mobile. Jadi database-nya ada di mana ya, letaknya ya mobile kalian ya ada di handphone kalian seperti itu. Nah, ini sebenarnya caranya sama aja kayak tadi ya, cuman ini agak panjang karena banyak validasinya untuk ngecek apakah data registrasinya benar atau tidak. Nanti kalian bisa baca registrasinya. Tapi kalau misalkan registrasinya itu berhasil, misalkan contoh ya ini, kalau registrasinya berhasil ya dia akan melakukan proses apa? Proses insert. Ya, jadi kalau selama datanya nggak kosong atau emailnya itu formatnya nggak salah gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa baca format validasinya di dalam modul gitu ya, kalian bisa pahami. Nah, maka ya dia akan melakukan suatu operasi untuk proses insert ke database, di mana yang diinsert itu ada nama pegawai, email, dan paspor gitu ya, seperti itu. Harusnya ID pegawai ini nggak saya masukin, karena di contoh yang saya kasih itu auto increment ini bisa dihapus sebenarnya. Ini saya lupa aja ngapus ya.
Jadi kalau misalkan error bisa dihapus aja tuh ID pegawai karena settingannya udah auto increment jadi otomatis. Oke. Oke. Nah, ini ya seperti biasa ya kita respon. Hasilnya apa? Hasilnya nantinya kalau berhasil ya seperti ini. Jika proses berhasil, dia akan mengirimkan 3 buah eh, informasi ke user dalam bentuk JSON, ada status, ya, ada ID pegawai, ada password. Jadi responnya ada 3 properties seperti ini. Tapi kalau gagal, misalkan proses query-nya gagal, ya dia akan menemukan error ya, error dalam registrasi. Ini kalau proses query-nya gagal, dan seterusnya. Jadi bisa kalian baca contohnya. Ini kalau dicontohkan gimana? Ya, di Postman, saya akan contohkan. Oke, mungkin sambil saya buka PHP admin-nya, kita lihat ya. Jadi saya akan melakukan request dari Postman ya, bukan di dalam browser, biar kalian bisa lihat bedanya gimana. Jadi ini dua aplikasi yang berbeda. Oke, ini database saya, kemudian saya punya tabel pegawai. Saat ini datanya ada 4 ya. Nah, kalau misalkan saya melakukan request pada API ya, yang di dalamnya ada layanan registrasi. Jadi misalkan saya akan menggunakan yang ini ya. Saya akan melakukan pengisian suatu nilai. Oke, jadi akses request-nya adalah post, kemudian ini adalah register seperti itu. Endpoint-nya adalah seperti ini ya. Nah, kemudian karena dia itu adalah suatu post, berarti kita perlu mengisikan form biasanya di dalam suatu form. Nah, untuk simulasi form di dalam endpoint, kalian bisa nantinya mengganti ya tab di dalam sini ya. Kalau awalnya kan defaultnya adalah param itu untuk mengisi nilai di dalam URL. Nah, kalian bisa mengisi di bodinya. Jadi body dari si file kalian bisa kalian ganti menjadi form data ya. Ini kalian simulasikan untuk mengirim suatu request di mana kalian mengisikan suatu form di dalam klien. Misalkan, nah saya akan menambahkan suatu pegawai, misalkan namanya adalah apa ya, Hanhan Maulana misalkan, lalu emailnya adalah misalkan hanhan.gmail ya. Nah, untuk data seperti ini itu akan masuk ya. Kenapa? Karena dia akan lolos dari validasi yang ada pada si service untuk registrasi di mana tidak ada data email yang sama atau yang duplikat. Ya, di dalam contoh yang saya berikan itu nanti ada validasi untuk mengecek emailnya sudah ada atau belum. Ya, jadi kalau emailnya sudah ada dia akan ditolak, tapi kalau belum dia akan diterima. Di ini belum ada, ya kalau saya akan melakukan send ke endpoint ini, nah maka hasil yang didapatkan adalah JSON dengan 3 properties, yaitu statusnya adalah oke, berarti dia berhasil, lalu ID pegawainya adalah 5, dan passwordnya adalah 774834 ya. Artinya ada data baru dengan nama Hanhan Maulana itu berhasil ditambahkan ke database TB dengan tabel TB pegawai. Artinya endpoint kita ini udah bisa melakukan layanan untuk proses registrasi. Walaupun kita melakukan registrasi dari aplikasi yang berbeda. Ya, saya melakukan registrasi dari Postman ya untuk simulasinya. Dan kalau kita lihat ada data baru nih ya, data Pak Hanhan gitu. Artinya service kita udah berjalan ya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi service kita ini udah jalan untuk bisa melakukan layanan registrasi. Nah, kalau misalkan ya di sini saya akan coba untuk melakukan request ulang. Nah, dia akan error. Errornya apa? Karena
Email Pak Anhan tadi udah masuk dan saya melakukan request ulang, berarti melakukan request register atas nama Pak Anhan dengan email yang sama gitu ya, itu akan error ya, dia akan mendapatkan balasan bahwa alamat emailnya itu sudah terdaftar. Artinya ya ketika kita melakukan registrasi ya ada pesan seperti ini yang nantinya akan ditangkap oleh uh, klien ya. Dan ini bisa kita manfaatkan, misalkan, wah kita menampilkan apa nih? Wah kalau if statusnya error, ya respon error, itu kita ambil, lalu kita bisa buat, ya misalkan menampilkan suatu menampilkan suatu notifikasi atau Windows notifikasi apa, jika statusnya error, dengan keterangannya apa, maka nanti pesannya apa. Ya bisa kita manfaatkan seperti itu dari sini. Oke, ini hanya contoh saja. Oke, seperti itu. Misalkan kita mau cek yang lainnya lagi. Ini saya ganti jadi Han Mulana 2. Ini juga pasti akan ditolak ya proses registernya karena emailnya yang sudah terdaftar. Tapi kalau emailnya kita bedakan, ini pasti akan masuk. Tapi kalau emailnya kosong, ini dia akan mendapatkan respon ya error di mana dia itu format email salah dan lain sebagainya ya. Jadi kalian bisa explore lagi lebih jauh. Dan kalau misalkan saya ubah menjadi get gitu ya dengan endpoint yang sama ya dengan yang put tadi. Nah, kalau saya melakukan request, nah maka hasil yang diterima adalah dia bukan melakukan operasi untuk register. Ya, kebetulan saya membuatkan suatu aksi lagi ya, tambahan untuk menampilkan semua data dari tabel pegawai. Maka, nah karena saya membuat layanan seperti ini, ya saya definisikan di dalam eh, file register underscore pegawai, ya, di mana kalau dia itu metode aksesnya adalah get, dia memanggil get pegawai, kalau metode aksesnya adalah post, dia memanggil register pegawai, nah maka ya aksinya akan berbeda. Nah nantinya kalian ketika membuat REST API seperti itu, kalian bisa cek metode aksesnya apa, ya. Kalau misalkan ada update data, kemudian kalian juga akan membuat, ya misalkan dia itu bisa melayani tampil data, ya kalian bisa buat seperti ini. Nanti prosesnya bisa dimasukkan ke dalam suatu fungsi gitu ya, akan kalian panggil ya sebagai aksi ya ketika nantinya REST API kalian menerima suatu permintaan dari klien ya berdasarkan metode aksesnya. Oke, seperti itu aja. Di contoh programnya yang ini semuanya akan saya berikan untuk mempermudah kalian ekspor lebih jauh tentang REST API ya. Dan ini hanya contoh saja, nanti kalian bisa eksplor lebih jauh lagi. Cuman formatnya itu pasti akan sama ya. Kalian menentukan bagaimana nanti endpoint-nya, lalu bagaimana bentuk responnya, dan ya kalian akan menentukan bagaimana nanti layanannya itu akan bekerja sesuai dengan layanan yang ingin kalian inginkan dari suatu REST API. Dan kalau misalkan user itu meminta suatu layanan yang nggak ada, jadi kalian nggak punya nih endpoint-nya, atau misalkan kalian itu nggak menyediakan layanannya, ya dia pasti nggak akan bisa bekerja, gitu ya. Misalkan kayak tadi, saya mau update data, sedangkan saya nggak punya layanan update data tuh, kalau saya misalkan register, misalkan dengan seperti ini, saya send. Nah, dia pasti nggak akan melakukan apa-apa, ya karena emang nggak ada layanan yang disediakan. Dia nggak kenal. Walaupun sebenarnya dia bisa, ya tinggal kalian tambahkan saja sebuah layanan baru di sini untuk melakukan operasi ubah data pegawai. Ya silakan saja kalian eksplorasi ke arah sana ya bagaimana kalian nantinya bisa mengubah, bisa menambah data pegawai melalui REST API ya, yang kalian akan coba untuk tes dengan menggunakan Postman. Oke, baik itu saja mungkin dari saya gambaran dari kita membuat suatu
private API, ya, seperti itu saja mungkin, dan sorry, salah pencet. Dan kalau misalkan ya konsepnya standar, kalau kalian mau membuat suatu REST API atau suatu web service ya, service berbasis web seperti itu, nah maka kalian pelajarilah konsep REST ya, bagaimana kalian nantinya membuat suatu API dengan standar dari REST. Dan yang tadi saya praktekkan dan yang saya akan berikan contohnya itu adalah salah satu penerapan standar REST ya, ketika kita membuat sebuah API ya, itu. Tapi yang saya contohkan itu masih belum RESTful ya. Ya kenapa belum RESTful? Karena memang nggak ada kebutuhan untuk kita melakukan keempat-empatnya sih di dalam suatu service. Tapi kalau misalkan kalian nanti membuat suatu service yang bisa melakukan update, melakukan delete ke dalam suatu database misalkan, ya mungkin kalian akan mengimplementasikan keempat-empatnya. Cuman ya kalian bisa lihat di contoh yang saya berikan itu dia itu akan mengecek metode aksesnya, ya. Walaupun memang nggak semuanya saya contohkan, tapi ya nanti kalian bisa eksplorasi dari sana. Oke, paling itu saja mungkin untuk hari ini ya. Jadi itu sekilas saja untuk konsep private API, yang mana kalau sebelumnya ya kita menggunakan API punya orang, kalau sekarang harapannya kalian sudah bisa membuat API sendiri, seperti itu. Baik, itu saja mungkin. Untuk absensinya, saya akan ambil saja dari aktivitas kalian di LMS, seperti itu. Jadi silakan kalian nanti buka saja materi atau download saja materi yang ada di pertemuan ke-14 tentang REST API ya. Jadi modul REST API itu kalian download saja, ntar saya tarik dari situ. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Permisi Pak. Mangga. Untuk UAS nanti kita kan akan demo tugas besar. Iya, betul. Di minggu keberapa ya Pak? Soalnya yang di tanggal 9 itu libur kan? Minggu kedua, kalian itu minggu kedua, tanggal 15, tanggal 15 atau tanggal 16? Tanggal 16. 16. Yang tanggal 9 itu kan minggu pertama ya. Yeah. Minggu keduanya itu ya di tanggal 11 ke atas. Jadi aman sih harusnya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke. Tadi ada satu lagi yang raise hand. Enggak? Saya kelewatan lihat namanya. Oke, kalau udah tidak ada, mungkin segitu saja ya. Jadi kalian silakan bisa dibaca kembali materinya. Kemudian kalian juga bisa melihat ya contohnya seperti itu ya. Kalau kalian ngetes ya saran saya jangan dibuka di browser. Kalau dibuka di browser itu pasti akan muncul ya karena itu kan disimpannya di lokal. Ibaratnya itu kayak di server web server yang sama ya. Nah, kalau mau nyoba, cobalah pakai Postman gitu. Jadi ibaratnya kalau kalian pakai Postman itu kalian ibaratnya itu punya aplikasi ya, kalian nge-request ke aplikasi yang berbeda. Ya, ibaratnya Postman adalah aplikasi klien kalian ya dan file-file service kalian itu ada di server yang berbeda seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu saja. Nanti silakan kalian eksplorasi lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk semua yang terhadir IF 8 dan IF 7. Sekian materi yang saya bisa sampaikan untuk materi hari ini terkait tentang REST API di dalam pembangunan suatu private API ya. Minggu depan kita akan kembali bertemu yang kemungkinan besar akan online kembali seperti itu ya untuk membahas materi terakhir itu tentang web hosting. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih Pak.